Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di podcast layanan kegawat daruratan IGD RSUD Meranti. Eh, Akhir-akhir ini sering kita dengar ya, terutama di IGD, itu mengenai pasien sering mengeluhkan, mengapa saya tidak terklaim BPJS-nya, padahal saya sakit loh perut saya. Nah, terkait dengan hal itu, RSUD membuat podcast dan mendatangkan dua narasumber kita, ya yang sangat berpengalaman ya di IGD RSUD Meranti ya terutamanya. Dokter Erik, halo dok. Ya, Dokter Devi. Ya, Dokter Erik adalah dokter spesialis bedah eh, yang sudah cukup lama dok ya di RSUD dok ya. Dari 2018. 2018. 2018. 2018 ya, jadi ya sudah sangat berpengalaman lah. Apalagi dalam pengklaiman BPJS ini dok ya. Gitu. Dan Dokter Devi juga dok ya. Selamat pagi dok. Dokter Devi spesialis anestesi yang juga sudah cukup lama dok ya. Sama Dokter Erik ya dok. Oh Angkatannya? enggak, kalau saya kurang lebih hampir 5 tahunan. Oh 5 tahun. Oh 2020. Oke, lebih duluan Dokter Erik berarti dok ya. Oke, ya. Jadi gitu dok, di podcast kita kali ini kita akan membahas tuh. Karena memang saya sendiri yang kerja di IGD dok ya, memang sangat sering bahkan pasien itu datang dengan keluhan yang ringan sebenarnya. Jadi memang dilema, ditolak kita kasihan tapi nggak ditolak BPJS-nya nggak terklaim. Terklaim. Jadi Iya. cukup pisau bermata dua kata orang dok. Oke, jadi sudah kita rangkum nih dok beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang mungkin ini harapan kita bisa kita bermanfaat bagi masyarakat awam ya, karena memang podcast ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengedukasi masyarakat awam mengenai eh, kriteria seperti apa sih sebenarnya yang dilayani di IGD. Oke, mungkin kita mulai dari Dokter Erik dulu ya. Boleh, Gitu. boleh. Oke, kita masuk pertanyaan pertama nih dok. Yang paling basic dulu sebenarnya. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan layanan kegawat daruratan? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas kesempatannya bisa berbicara di podcast ya. Mungkin ini juga hal yang baru untuk kita Iya. di rumah sakit ya. Tapi ini sangat penting mengikuti tren sekarang kan. Habis itu cakupannya pun lebih luas terkait dengan edukasi dibanding dengan cara-cara lama ya. Jadi gini, terkait dengan kegawat daruratan, sebetulnya itu kan selama ini kan pemahaman antara dokter sama pasien ataupun keluarga pasien itu berbeda gitu kan. Di satu sisi pasien menganggap semua yang masuk ke gawat darurat tuh, itu harus dilayani. Karena mereka menganggap, gawat darurat itu dari sisi mereka, karena lebih banyak kalau pasien itu dominan karena panik, ya. Benar. Nah, kalau dari dokter, tentu kita ada indikator-indikatornya dong, apa yang dimaksud dengan gawat darurat, apa yang tidak. Nah, di sini sering terjadi bentrokan antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan yang berujung nanti kadang-kadang ada rame, istilah dokter tidak melayani, Ya, benar. dokter mengabaikan pasien gitu kan, ya. Sebetulnya itu hal-hal yang memang harus kita cari titik temunya. Nah, mungkin podcast ini salah satu medianya ya, untuk kita mengedukasi pasien terkait dengan pelayanan gawat darurat. Apalagi sekarang hampir rumah sakit kan semua sudah terkoneksi dengan BPJS gitu kan. Dengan BPJS pun juga sama tuh. Tidak ada lagi indikasi sosial. Kalau sama ini kan yang terjadi nih di rumah sakit kita mayoritas terkait dengan indikasi sosial ya, pasien-pasien yang berobat tuh sakit ringan pun masuk ke IGD kita layani gitu kan, Ya, indikasi benar. ya namanya kita dokter nggak bisa dong dihilangin dari sifat kita yang istilahnya Manusiawi. gampang tersentuh Iya, gitu kan dengan hal seperti itu. Jadi indikasi sosial mungkin beberapa tahun yang lalu indikasi sosial itu aman-aman saja, tapi kan dengan perkembangannya sekarang apalagi menuju ke era digital, semua juga rekam medis pasien itu digital, semua itu akan terbaca dalam hitungan detik juga sama BPJS. Jadi akhirnya apa? Kalau kita terus-menerus seperti ini, masyarakat juga tidak diedukasi, tujuan mulia kita tuh akan berbalik menjadi bumerang untuk rumah sakit. Akhirnya apa? Rumah sakit bisa kolaps kan, tidak bisa main. Nah, jadi gini, terkait dengan pelayanan kegawat daruratan, sebetulnya ada dua hal yang harus kita sama-sama pahami ya, baik itu sebagai nakes maupun untuk masyarakat. Yang pertama, apa sih pelayanan kegawat daruratan itu? Terus yang keduanya, siapa sih pasien gawat darurat itu? Gitu kan. Nah, yang pertama kita bahas satu terkait dengan pelayanan kegawat daruratan. Pelayanan gawat darurat itu kan secara definisi ada tuh di Permenkes nomor 48 ya. Ya, Pak Nomor Prulapan.
Bukan 48, di nomor 47. Kalau 48 itu justru terkait dengan insentif tenaga kesehatan tuh. Jadi di Oke. Permenkes nomor 47 tahun 2018. Di situ dibunyikan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kegawat daruratan adalah suatu tindakan medis ya yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat. Jadi pasien membutuhkan pelayanan gawat darurat atau tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien gawat darurat ya dalam waktu yang sesegera mungkin. Jadi waktunya harus segera mungkin dengan tujuan untuk menghindari kematian dan juga mengurangi kecacatan. Nah, begitu intinya. Jadi diberikan karena pasien itu membutuhkan dan juga tenaga medis karena merasa itu memang harus diberikan dalam waktu sesegera mungkin dengan tujuannya mencegah kematian dan juga kecacatan. Oke. Nah, poin penting lainnya apa? Di situ dibunyikan pasien gawat darurat. Ya, pasien gawat darurat itu apa? Yang dimaksud dengan pasien gawat darurat? Pasien dengan kondisi klinis. Hmm. Pasien dengan kondisi klinis yang membutuhkan pelayanan medis yang segera ya dalam waktu yang sesingkat mungkin supaya tidak terjadi kematian dan juga kecacatan. Itu jadi yang dimaksud dengan pelayanan kegawat daruratan itu. Jadi Oke. pasien yang diberikan pelayanan sesuai dengan indikasi medisnya, sesuai dengan indikasi medisnya. Begitu Dokter Aji. Iya, iya. Gitu ya. Paham, paham. Jadi di sini kalau udah sinkron nih kita ngomongin apa itu pelayanan gawat darurat. Hmm. Terus habis itu kita udah sinkron siapa pasien gawat darurat, baru tuh ada titik temunya. Dokter sama masyarakat tuh sama-sama paham Benar. gitu kan. Karena kalau ini nggak pernah satu paham, satu definisi, satu pengertian, yang kejadian seperti selama ini. Iya. Dokternya nganggap, ini biasa aja. Mungkin kalau masyarakat ngelihatnya, dokter ini karena udah sering ketemu sama pasien kayak gini, cuek aja, santai aja. Sebetulnya bukan karena kita santai, sebenarnya karena kita ngelihat ini bukan gawat darurat loh, Benar. gitu kan gitu. Ya, Ya, paham, paham. Oke, Dok. Jadi cukup apa ya? Memang sebenarnya pemahaman dulu ya, Dok ya. pemahamannya dulu yang harus kita sama dulu, punya Hmm. persepsi yang sama dulu, baru kita bisa berjalan. Betul, betul, betul. Iya, memang iya sih, Dok. Karena selama ini emang banyak yang kayak gitu ketemu di IGD. Jadi persepsi pasien dan keluarganya dan persepsi dokter beda. Betul. Sehingga kita mengedukasi pun karena ya di satu sisi pasien panik nih, keluarga panik. Kita Ya. mengedukasi pun agak sulit sebenarnya. Ya, Jadi betul. cocok sih kan melalui podcast ini dengan penjelasan dokter tadi dengan kondisi pasien dan keluarga yang menonton dari rumah nih yang lebih tenang. Jadi mudah-mudahan dapat terserap dengan baik. Jadi kedepannya nggak ada lagi nih yang nggak paham. Jadi kita selaras kita antara dokter, tenaga medis dan masyarakat itu sama-sama kita bisa menjalankan apa sih sebenarnya kegawat daruratan itu ya dok ya? Ya. Oke, sudah sangat jelas ya. Dari pertanyaan pertama sebenarnya sudah menjawab pertanyaan kedua juga nih. Belum. Oh belum ya dok? Pertanyaan kedua Oke. belum. Oke. Belum terjawab, sengaja itu disimpan. Sengaja disimpan. Sudah sangat prepare ya dok ya? Ya. Oke, kita langsung aja kalau gitu masuk ke pertanyaan berdua. Jadi setelah apa itu kegawat daruratan, masuk pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud kriteria kegawat daruratan menurut Permenkes 47 berarti dok 47, ya? bukan 47. Bukan 48, tahun 2018. Saya bongkar-bongkar 48 malah saya lihatnya masalah tunjangan saya. bukan masalah kegawat daruratan. Iya. Mungkin gawat nakes ya gitu. Gawat nakes cocok. Oke dok, silakan dok. Ya. Oke. Jadi kan tadi pasien gawat darurat dibunyikan yang disebut dengan pasien gawat darurat, pasien dengan kondisi klinis ya. Nah, kondisi klinis yang sesuai dengan Permenkes nomor 47 tahun 2018 itu mencakup 6 kriteria ya kegawat daruratan itu. Satu, pasien dengan pasien yang dengan kriteria mengancam nyawa. Terus pasien yang membahayakan baik itu diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kemudian yang ketiga, pasien dengan permasalahan di ABC yaitu airway, jalan nafas, breathing pernapasan dan juga sirkulasi. Oke. Yang keempat, pasien dengan penurunan kesadaran ya. Dan yang kelima, pasien-pasien dengan kondisi kelainan dari hemodinamiknya, dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang memerlukan tindakan segera gitu. Jadi ada 6 kalau menurut Permenkes itu. Nah, apakah yang 6 ini boleh bertambah? Kalau di aturan Permenkes itu dibunyikan itu bisa bertambah, boleh menjadi 7, boleh menjadi 8 gitu kan, boleh bertambah apabila menteri menetapkan lagi kriteria lainnya untuk kegawat daruratan ini. Dibunyikan di pasal di ayat berikutnya. Jadi kriteria ini yang berlaku dari 2018 sampai sekarang ya masih 6. Tapi apakah kedepannya akan bertambah? Mungkin saja. Mungkin saja bertambah gitu. Ya, gitu. Jadi ada 6. 6 tadi ada dok ya.
yang mengancam nyawa, Dok ya. Ya, Membahayakan diri dan orang lain, ada ya. gangguan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, penurunan kesadaran. Kemudian ada gangguan hemodinamik. Hemodinamik ini mungkin lebih nanti di IGD sih taunya setelah diperiksa ya, teman-teman ya. Kemudian yang memerlukan tindakan segera. Oke, jadi cukup 6 itu sebenarnya Dok ya patokan kita ya. Cukup 6, tapi Bisa dikembangkan. aplikasinya sangat banyak gitu Benar, kan. 6 benar. itu kan karena kan ini kan secara umum ya. Mhm. Gitu. Nanti contoh-contoh penyakitnya mungkin ada tuh sebagian yang sudah di-share di video rumah sakit kemarin ya. Oh, Pada ada. saat link itu dibuat kan ada tuh. Contoh kayak apa namanya keadaan-keadaan yang mengancam nyawa, misalkan pasien-pasien dengan multiple trauma Oke, gitu oke. kan. Pasien-pasien dengan pendarahan yang hebat, itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua yang membahayakan diri sendiri, lingkungan, dan juga orang lain, contoh pasien Iya, skizofrenia gitu kan, itu skizofrenia benar, kegawat benar. daruratan dalam bidang psikiatri gitu kan. Oke. Kemudian yang berikutnya apa tadi, gangguan jalan napas itu biasanya pasien-pasien trauma ya atau choking gitu kan. Oke. Tuh, Sedak lah ya. gangguan jalan napas ya banyak tuh contoh-contohnya itu. Kemudian pasien-pasien dengan penuh kesadaran, contoh pasien, dengan cedera kepala berat ya, Ya. bisa traumatik ataupun non traumatik itu yang cedera kepala berat. Kemudian pasien lagi yang dengan, gangguan hemodinamik ya, dan yang terakhir pasien-pasien yang memerlukan tindakan segera ya. Jadi semua kriteria itu nanti kan dokter IGD yang menilai nih, apakah masuk nggak ke 6 kriteria yang disebutkan itu. Kalau misalkan masuk berarti dia masuk ke dalam kategori kegawat daruratan. Nah, tapi kan gini, nanti aplikasi di lapangannya gini, tidak semua pasien gangguan daruratan itu kan mendapatkan prioritas. Tentu kan ada yang kita kenal dengan nama triase ya. Benar, iya. Nah, itu dia. Ada yang kita kenal dengan namanya triase. Kenapa sih triase ini penting untuk di IGD? Supaya apa? Supaya kita tahu skala prioritasnya. Ini pasien nih mau dilayani kapan nih? Mau yang A dulu, pasien B atau pasien C gitu kan. Karena apa? Dengan triase justru kita ini akan mengelompok-kelompokkan pasien berdasarkan kegawat daruratannya. Kemudian yang kedua tujuan triase itu adalah apa? Untuk menghemat waktu dan juga menghemat sumber daya manusia. Jadi jangan sampai gini, kita melihat nih pasien karena penampakannya itu kan lebih lebih parah gitu. Nah, semua SDM lari ke situ padahal kita lupa di satu sisi ada pasien dengan gangguan airway yang lebih berbahaya. Nah, karena pasiennya diam, nggak ngapa-ngapain, diam, kita cuekin. Nah, ternyata Paham. pasien itu lebih berbahaya gitu kan. Oke. Nah, gitu. Ya. Oke, Dok. Oke, sudah sangat jelas ya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, Dok ya. Tadi kan sudah masuk ke kriteria yang 6 itu. Iya. Jadi selanjutnya tadi mungkin boleh melanjutkan, Dok, tentang triase tadi, Dok. Ya. Triase dan kategori kegawat daruratan yang seperti yang Dok jelaskan tadi. Lebih lanjut biar masyarakat juga jelas. Kadang memang ada yang merasa kok dianggurin ya gitu. Ya. Padahal itu kita sedang menjalankan triase Ya, sebenarnya. ya, ya. Di mohon penjelasan lebih lanjut, Dok. Ya. Jadi gini, kalau untuk masyarakat awam yang disebut triase itu ya, sebetulnya kan pintu masuk sebelum masuk ke IGD. Jadi pada saat pasien itu datang di luar jam pelayanan poliklinik, artinya mau nggak mau pasien itu semua datang ke IGD karena salah satu yang melayani kan 24 jam gitu ya. Ya. Katanya selama dokternya masih hidup pasti IGD itu buka lah begitu ya. Yes. Nah, begitu ceritanya IGD ini. Jadi nanti dia masuk nih ke dalam di triase dulu sebetulnya triase. Jadi pasien itu tidak langsung sebagai pasien gawat darurat, tidak. Di triase dulu dikelompokkan ya sama dokter. Triase. Dia kan dari triase ini kita nanti ada yang disebut kalau kita ke IGD tuh pasti semua pernah lihat lah ya. Ada yang garis merah, ada garis kuning, ada garis hijau, bahkan garis hitam, Benar. ya kan? Bahkan garis hitam. Nah, garis merah itu yang kita sebut sebagai true emergency ya. Jadi pasien-pasien yang memerlukan tindakan segera apabila tidak kita tolong itu akan mengancam nyawa dan juga menimbulkan kecacatan. Itu pasien-pasien dengan garis merah ya. Contoh pasien-pasien dengan cedera kepala berat. Kalau saya mungkin dari sisi bedah ya, saya lebih banyak berbicara tentang kasus bedah ya. Contoh pasien-pasien dengan cedera kepala berat atau luka bakar derajat 3, pasien-pasien shock itu kan langsung kriteria merah. Artinya dia dapat jalur VIP untuk langsung segera ditangani oleh dokter IGD sesegera mungkin pada saat itu. Kemudian yang kedua ada lagi nih pasien nih jalurnya kuning. Kuning itu dia memerlukan tindakan definitif segera. Nah, contoh yang masuk dalam kriteria kuning itu pasien apa? Contoh pasien dokter Aji ini nemu, dokter jaga IGD ada pasien perempuan gitu kan, umur muda. Nah, tiba-tiba kecelakaan di jalan, terjatuh gitu ya. Jadi indikasi kita mengobati dia bukan karena dia perempuan muda cantik, bukan gitu dokter Aji ya. Iya, Tapi kita paham. ngelihat karena dia masuk ke garis kuning tuh. Jadi memerlukan tindakan definitif. Tindakan definitif apa? Berupa penjahitan, pencucian luka. Nah, itu perlu tindakan segera. Kenapa? Kalau itu tidak dikerjakan pada saat itu dengan
kriteria dia kuning kan bisa menimbulkan satu infeksi, Infeksi benar. ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Akan berkembang ke penyakit yang lebih lanjut, ya kan? Oke. Nah, kemudian yang ketiga yang kriteria hijau. Kriteria hijau ini itulah yang false emergency. Jadi artinya kalau yang tadi merah kan gawat darurat, kuning itu gawat tapi tidak darurat. Ya, contoh yang kuning ini tambahannya itu pasien-pasien kebidanan. Ya Oke. kan, dia gawat tapi Tidak darurat. tidak darurat Benar. gitu kan. Dia gawat tuh tapi tidak darurat gitu kan. Dia emang butuh ditolong gitu, tapi tidak dari itu kan butuh persiapan dulu apa dulu segala Iya. macam kan gitu kan bedanya di situ. Nah, kalau yang hijau dia tidak gawat, tidak darurat. Artinya itu yang disebut sebagai false emergency ya, false emergency. Itu contoh-contoh yang di situ, contohnya kayak pasien datang tuh yang tadi perempuan tadi, ternyata bukan luka sobek ini gitu kan. Nah, lukanya cuma Luka luka lecet. lecet Oke. gitu kan, cuma dibersihkan aja. Atau pasien-pasien yang datang dengan keluhan batuk tengah malam gitu kan, ya habis itu ya pulang gitu kan, pulang. Nah, kalau yang garis hitam itu pasien-pasien yang emang sudah tidak dapat ditolong lagi, baik itu DOA atau death on arrival atau pada saat kita IGD. periksa itu di IGD dia meninggal gitu. Nah, Oke. itu jalurnya langsung ke kamar jenazah ya. Oke, sip. Sudah sangat jelas ya. Bagian triase tadi ada dimulai dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Jadi yang perlu digarisbawahi juga pasien-pasien yang dengan triase hijau ya, yang Ya, kalau dari sisi bedahnya luka-luka lecet ya, nggak ada riwayat luka-luka robek yang serius mengalami pendarahan dari akibat luka robeknya, itu masuk ke triase hijau itu jangan lagi eh, merasa apa dok ya, tidak dilayani. tidak dilayani. Sebenarnya bukan tidak dilayani, tapi kita sudah menilai, dokter IGD ya sudah menilai bahwa ini termasuk yang garis hijau. Jadi akan ditangani, tapi tidak memerlukan tindakan yang segera gitu. Dan secara BPJS-nya pun kalau garis hijau tidak terklaim dok ya. Betul, betul. Nah, Jadi sebetulnya bukan dia tidak dilayani, dia dilayani, tapi dilayani dengan pelayanan triase. Di triase benar, itu cukup sampai di situ dokter triase memberikan obat, dia tidak lanjut lagi ke dalam, benar. gitu kan. Harusnya selesai sampai di situ kalau kalau yang hijau gitu kan, yang garis hijau. Gitu. Jadi emang yang jadi dilemanya sekarang itu, pasien yang garis hijau itu kalau kita indikasi sosial tentu akan bermasalah ke pengklaiman rumah sakit ya, Oke, sip dok. gitu. Eee, Berma yang paling bagus tuh emang triase itu harus berdiri sendiri, artinya gini, dia tidak berada dalam satu ruangan dengan IGD. Benar, harusnya. Jadi pasien itu akan merasa, "Oh, ini saya ini masih screening loh," gitu. Mhm. Belum masuk, tapi kalau dia udah masuk ke dalam jalur IGD, IGD. dia akan melihat nih, ini kok pasien ini baru aja datang 5 menit yang lalu udah dilayani, saya ini udah setengah jam di sini kok dicuekin gitu. Iya, Padahal paham. dokter melihat nih yang baru datang nih gawat darurat nih yang Iya. kategori merah. Cuma karena dia hijau, dia dibiarin aja dulu gitu. Nah, di situ mulai timbul kecemburuan sosial gitu ya, kecemburuan sosial namanya, "Eh, ini jangan-jangan nih, titipan siapa nih?" Katanya gitu. Nah, itu Iya. yang jadi masalah padahal bukan begitu, karena apa? Triase itu tidak boleh bergabung, supaya pasien tuh yang hijau ya putus depan. Cocok. Ya gitu ya. Jadi mungkin itu masukan untuk kita juga dok ya, Ya. biar ada ruangan khusus triase gitu. Jadi nggak ada salah paham lagi antara pasien dengan tenaga medis yang sedang dinas pada saat itu. Gitu. Oke, sangat jelas sekali dok ya. Ini berarti sudah masuk dalam contoh kondisi juga? Belum dok? Udah, yang contoh kondisi tadi, yang Sudah termasuk ya? kayak contoh pasien yang, apa namanya tadi, Eh, yang mengancam nyawa, contoh Oke. pasien multiple trauma, Multiple trauma, cerita. ya benar-benar. Oke, sudah sangat cukup lengkap dok ya, sangat daging sekali ya informasinya. Dan saya rasa dengan adanya informasi tadi sudah cukup lah untuk membuat masyarakat paham ya, sebenarnya apa saja yang sudah bisa ditangani di IGD dan bisa terklaim. Ya, sebenarnya semua bisa ditangani tapi tidak semuanya bisa terklaim. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Erik ya untuk ilmunya dan sharingnya dan serta waktunya nih. Selanjutnya kita boleh izin beralih dok ya ke Dokter Devi. Oke, Oke. Dokter Devi, kita ada beberapa pertanyaan lagi dok, yang mungkin ini masih termasuk rangkuman yang sudah kita analisis. Mungkin ini dapat menjadi pertanyaan yang bisa mengedukasi pasien, terutama dalam segi informasi mengenai medis ini agar masyarakat semakin paham dok ya. Jadi lebih dalam lagi kita membahasnya mengenai kegawat daruratan itu. Oke, mungkin kita langsung saja memasuki pertanyaan pertama nih dok.
Sebenarnya kondisi dan contoh keluhan pasien seperti apa yang termasuk kriteria adanya gangguan pada jalan nafas, sirkulasi, pernapasan, serta penanganannya? Nah, boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Devi? Oke, terima kasih sebelumnya Dokter Haji ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dokter Erik tadi, itu kan ada mengenai, jalan nafas ya, ada Iya, gangguan dengan jalan benar dong. nafas tadi. Itu pertama-tama, emang kita seperti pasien trauma yang dijelaskan sama Dokter Erik tadi. Anggaplah Mhm, contoh, trauma karena kecelakaan lalu lintas, itu emang kita harus perhatikan primary surface sama resusitasi, penanganan awalnya yang mhm. pasti, untuk mana-mana. Dan kita juga harus melihat juga bagaimana dari RW, breathing, sirkulasi, kemudian disability itu sama dengan Oke. neurologi sama lingkungannya. Di mana itu dari RW itu kita bisa melihat pasien itu kita ajak ke komunikasi itu Oke. bagus apa tidak, Mmm, ada gangguan jalan napas apa tidak. Kalau sama tidak ada gangguannya masih lancar itu berarti masih aman tuh. Kemudian kita lihat juga dari, pasien itu, lihat dari breathing-nya itu oh sorry maaf, sebelumnya kita lihat dari RW tadi segi RW RW ya, sudah, kemudian kita lihat dulu dengan segi, pasien itu kita lihat, kita dengar ataupun kita, raba jalan nafasnya ada mhm, sumbatan apa tidak. mhm. Biasanya kalau, gangguan dari tanda-tanda sumbatan jalan nafas itu ada kita dengar bunyi suara mendengkur, kemudian Oke. ada gargling, kemudian stridor, kemudian gerakan dinding, dada sama dinding abdomennya itu paradoksal, itu dalam arti pendek-pendek gitu aja. Oke. Nah, kemudian adanya sianosis. Sianosis ini gambaran, pada kulit yang warna kebiruan, Mhm. diakibatkan karena mungkin kurangnya aliran darah yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau dari segi breathing, Mhm. nah kalau breathing itu berarti kan kita membicarakan mengenai pernapasan, berbeda sama jalan nafas. Kalau pernapasan itu berarti jalan nafasnya kita itu emang bebas, Mhm. lancar, tapi kita lihat lagi, lancarnya itu tidak menjamin nafas itu bergerak dengan, Baik. baik heeh. Itu bisa karena mungkin karena ada sebelumnya pasien trauma yang terjadi bisa terjadi aspirasi. Oke. Nah, kemudian bisa terjadi trauma akibat inhalasi Mhm. atau pneumotoraks. Kalau pneumotoraks itu dalam arti kata benturan yang karena trauma tadi yang menyebabkan luka di dalam, nah yang menyebabkan terjadinya gangguan, jalan nafas Jalan nafas, tadi. oke. Nah, kalau mengenai sirkulasi, kalau sirkulasi seperti dijelaskan tadi juga Dokter Mhm. Alex singkat, itu pada pasien-pasien yang mungkin habis trauma terjadilah shock. Shock Nah, perdarahannya. shock inilah, kita lihat dulu, biasanya kalau trauma itu shock-nya banyak, terjadi karena adanya pendarahan. Mhm. Nah, pendarahan ini kita harus melihat dulu nih, pasien itu pas waktu datang kita cek semuanya, periksa tekanan darahnya, kemudian nadinya bagaimana, terus ada pemeriksaan secara singkat itu dengan CRT. Jadi CRT itu adalah perfusi aliran darah yang dari ke perifer. Oke. Dari kita melihatnya dari sentuhan dari perifer melalui kuku biasanya. Mhm. Oke. Kemudian, setelah itu baru kita lihat lagi dengan, sumber pendarahannya. Kalau Mhm. seandainya udah kita cek nih ternyata sumber pendarahan tidak ada. Nah itu kita pikirkan bisa jadi sumber pendarahan itu bisa berasal dari, rongga torak, Mhm. abdomen, atau dari, pelvis, dari pinggulnya Pinggul, oke. atau tulang, tulang panjang ya dalam, arti kata ekstremitas bagian paha Oke. bisa gitu. Nah itu. Kemudian kalau dalam segi, disability itu status neurologi. Nah, pasien-pasien dengan, trauma seperti aja shock tadi, Mhm. itu kan bisa meliputi kesadarannya. Jadi nilai kesadaran juga kita cek juga melalui penilaian AFU namanya. AFU Aku. itu kalau A alert, kalau V itu, kita respon melalui verbal. Kemudian kalau P itu responnya melalui nyeri. Kemudian kalau U itu respon apa tidak unresponsibilnya. Oke. Kemudian setelah itu baru kita ceklah pupilnya. Kita lihat ukuran, pupilnya, kemudian respon cahayanya sama gejala apakah ada lateralisasi. Mhm. Nah, kalau emang ada terjadi lateralisasi berarti kita curiga nih, oh ternyata emang ada benturan tuh di kepala gitu. Oke. Jadi mungkin perlu ya tinjauan yang lebih Mhm. lanjut lagi. Kemudian ada mengenai fungsi neurologis itu, Mhm. nah kita cek juga fungsi sensoris bagaimana sama motoriknya. Kemudian itu biasanya pasien-pasien yang, tidak sadar juga, sementara penanganan itu udah kita lakukan, mengenai hipoksianya, udah Mhm. kita kasih oksigen, kemudian udah kita kasih juga,
penanganan mengenai hipovolemik dalam arti pendarahan. Pendarahan. Nah itu tidak ada perbaikan. Nah itu mungkin bisa jadi ada gangguan dari sistem saraf pusatnya. Nah jadi Dokter nggak shock sekarang? Hah? Dokter nggak shock nggak? Oh kalau shock sekarang ini enggak, cuma agak tegang aja. Biasanya kalau podcast itu dikasih minum. Oh. Iya, Oh, iya. iya. Kalau webinar ya sedih. Iya betul. Pantesan agak shock deh, kurangan cairan. Dehidrasi deh. Iya betul. Nah, ya saya lanjut lagi Dokter Haji ya. Iya, boleh, Jadi Dok. mengenai yang kelima ya, poin yang Mm-mm. kelima itu dari environment atau exposure tadi itu ya dari pasien itu mungkin kita lakukan pasien bajunya dibuka atau dirobek Oke. dengan segera dengan tujuan untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh, pemeriksaan badannya. Tapi setelah itu kita harus segera langsung tuh menutup selimutin pasien karena nanti takutnya terjadi hipotermi. Nah, hipotermi kita khawatirkan nanti yang lama bisa terjadi infeksi dan juga gangguan pembekuan darah. Jadi makanya emang harus kita tangani dengan segera mungkin. Oke. Oh, Ya mungkin itu aja Dokter itu Haji dulu ya. ya. Oke. Jadi emang sebenarnya ini bisa juga untuk wawasan tambahan untuk masyarakat nih Dok ya, kayak tadi kan kita menilai sebenarnya gangguan pada jalan nafas tuh kita nilai kayak mana sih? Kayak tadi airway, breathing, circulation, disability. Dari RW-nya kita bisa tadi ajak ngomong Dok ya. Jadi nah ini bisa jadi apa ya, wawasan tambahan untuk masyarakat. Kayak sekedar bisa diajak ngomong aja itu sudah sangat bernilai bagi tenaga medis gitu Dok ya. Jadi ketika kita masih bisa bicara dengan baik, bersyukurlah. Karena berarti jalan nafas kita masih baik dan kita masih diberikan kesehatan yang lebih dibanding pasien-pasien yang memang mengalami gangguan jalan nafas gitu ya Dok ya. Ya. Oke, sangat menarik sih. Jadi menambah wawasan untuk masyarakat karena ini seharusnya sih memang pertolongan awal tuh di masyarakat itu sendiri Dok Iya ya. betul. Karena yang mendapati pasien biasanya teman-teman sekantornya, teman-teman sepermainannya. Jadi ya mudah-mudahan ini sampailah ke orang-orang itu. Boleh nanya nggak sih? Apa tuh Dok? Boleh kan? Nah gini salah. Itu kan ngomongin tadi tentang apa gangguan Jalan. ABC ya. ABC jalan nafas. Kalau masyarakat kan nggak ngerti soal ABC. Jadi gini contoh nih ada pasien nih Mm-mm. kecelakaan di jalan. Yang pertama kita lakukan tuh apa nih sebagai masyarakat, nanya dulu atau ngasih minum dulu? Teh biasanya Dok. Ya, Minum teh. kalau di jalan nemu kan kecelakaan air. Air putih. Udah Fraktur cervical ya. Langsung meninggal di Lumpuh tempat. ya Jadi di sebenarnya apa? pernapasan. Kita mau panggil dulu nama apa atau air dulu? Air dulu. Nah, yang mana yang betul Dok? Ya, jadi gini, kalau seandainya emang terjadi kecelakaan seperti itu, kondisi seperti itu, ya kita sebenarnya observasi dulu. Jadi jangan memberikan apa-apa dulu, karena kan emang seharusnya kita panggil dulu. Ini bagus bagaimana? Maksud itu pasien ini sadar apa tidak, kayak gitu kan? Kalau emang tidak ada kita merasa oh ini aman ini, tidak ada mual, tidak ada muntah ataupun pusing atau seperti yang gejala yang mengkhawatirkan, ya kita lihat dulu observasi berapa lama, baru nanti kalau emang udah terasa bagus, aman dan kooperatif, nanti baru bisalah kita kasih observasi beri minum. Tapi kalau untuk awal-awal saya rasa jangan dulu lah, karena kita belum bisa mengevaluasi apakah pasien itu mana tahu seperti bilang Dokter Eri emang ada cervical kan yang trauma. Nah kita kan nggak tahu juga kan. Gitu. Oke Bang. Jadi jangan kasih air dulu Dok ya. Jadi salah ya kalau kasih air Salah dulu ya, Ya, salah jangan ya banyak. teman-teman. Apalagi pakai yang disembur-sembur tuh maksudnya. Biar sadar gitu kan. Saya pernah lihat tuh kayak gitu kecelakaan langsung air sembur. Jadi pasiennya bangun tuh ya. Kenapa tuh bisa gitu? Berarti jalan nafasnya bagus Jalan Dok. nafas Aman. Iya. Ya, boleh. Oke, sudah sangat menjawab ya tentang bagaimana kondisi yang pasien yang termasuk kriteria mengalami jalan nafas ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita jumpa di jalan atau ketemu di teman kerja kita sendiri. Ini informasi tambahan juga ya. Sudah sangat menjawab dan ada bahkan informasi tambahan dari pertanyaan tadi. Oke. Mungkin bisa kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Ini mengenai kondisi dan contoh keluhan pasien yang seperti apa yang termasuk ke dalam penurunan kesadaran dan kira-kira penanganannya seperti apa sih? Ini bisa di IGD ataupun di luar nih, Dok. Iya, sebenarnya
mengenai penurunan kesadaran itu kan kalau dari pihak kita ya, kita Mhm. itu bisa menilainya itu dari penurunan kesadaran yang dinilai dari, Glasgow Coma Scale atau Mhm. dengan kita nilai dengan kata GCS ya, di Oke. mana GCS ini yang dikatakan kesadaran menurun kalau bahasa awamnya itu kurang dari GCS 15 aja sebenarnya udah menurun Mhm. sebenarnya. Nah, makanya dengan penilaian tadi kalau di kita di sini itu ada penilaian yang misalnya nih, kita suruh nih pasien buka mata dengan spontan, nah Mhm. itu dapat kita nilai dengan nilai 4. Nah, Mhm. kalau dengan, suara baru buka mata itu dinilai dengan 3, 3, oke. kemudian dengan nyeri rangsangan itu 2 dan tidak ada itu 1. Mhm. Itu kalau dalam segi, GCS, matanya, bukan matanya. matanya. Tapi kalau dari segi motoriknya, dari kita suruh perintah itu dengan angkat tangan. Nah, dia merespon tuh, Mhm. angkat tangan, mengikuti perintah kita itu 6. Kalau kita kasih rangsangan nyeri kemudian dia baru menggerakkan, merangsang nyeri, nah itu kategorinya 5. 5, oke. Nah, tapi kalau udah, kita kasih nyeri, kemudian dia ada, eee, gambaran yang seperti fleksi yang normal, Mhm. itu, 4. Oke. Kalau udah ada gerakan yang fleksi, tapi yang abnormal, yang ada gerakan, Gerakan nah tambahan itu kita kategorikan ke 3. 3. Nah, kemudian kalau yang ada ekstensi, kita kategori rangsangan, kemudian gerak seperti Mhm. menjauh, dari badan, itu ekstensi, itu gerakannya 2. 2, oke. Kemudian tidak ada respon, itu 1. 1, oke. Nah, kalau dari verbal itu seperti tadi. Nah, kita ajak nih komunikasi, orientasinya baik, itu Mhm. kategori 5. Oke. Tapi kalau seandainya dia kacau, bingung, itu udah 4 itu, udah Hmm. menurun. Nah, kalau kata-kata kemudian tidak teratur dengan katanya udah ibaratnya ngaur lah, nah itu Mhm. kategori 3. Sementara kalau dengan suara aja tuh 2 dan tidak ada 1. 1, oke. Nah, jadi kategori itu yang kita bisa nilai, yang Mhm. patokan. Oke, itu berdasarkan medisnya, Dok, ya? Iya, Berarti ya balik-balik sebenarnya, itu menjadi wawasan tambahan ya mengenai GCS tadi ya. Cuman iya. kalau untuk, ke masyarakat umumnya nih, Dok, kira-kira tanpa kita GCS itu, tanpa kita menilai, AI-nya, motorik verbalnya, yang termasuk misalnya kita ketemu di jalan gitu, ada pasien, misalnya dia, tiba-tiba, pingsan. Sebenarnya, eee, itu termasuk ke dalam penurunan kesadaran atau masalah yang lain gitu, Dok? Oh, ya. Jadi, seperti itu berarti kalau emang terjadi pingsan ada Iya, pingsan tadi pingsan ya, misalnya, pingsan Dok, kalau heeh. seandainya emang jatuh di jalan, tapi kita tetap panggil dengan Kita panggil responnya. berarti, Dok, ya? Heeh. Kalau seandainya emang tidak berespon, kan tadi seperti saya Mhm. katakan, kalau Mhm. emang direspon berarti komunikasinya bagus. Oke, oke. Nah, itu berarti udah sadar, tapi kalau seandainya Nggak respon? dia bilang tadi kurang dari 15, Heeh. 14, itu berarti kurang respon kan, Berarti tidak buka mata atau yang lain itu apalagi pingsan, itu mhm. bisa terjadi penurunan kesadaran. Oh, oke. Nah, jadi, kalau mengenai, tata laksana penuh kesadaran itu tadi kan emang ada 2 sih penyebabnya kita Mhm. kategorikan. Nah, ini kalau dalam segi di rumah sakit itu bisa, penuh kesadaran itu ada 2 gangguan, bisa dari susunan saraf pusatnya yang bersumber ataupun dari metabolik. Oke. Nah, kalau seandainya susunan saraf pusat, ya kan kita tahu tuh Mhm. bisa jadi karena mungkin faktor stroke, ya ada Oh. tersumbat atau tidak. Sementara kalau dari, metabolik itu bisa jadi karena penyakit-penyakit yang berat seperti, dehidrasi, Mhm. hipoglikemi, syok, infeksi, dan lain-lain. Kalau pada, cedera kepala yang berdasar stroke Mhm. tadi Mhm. dari akibat, stroke atau pendarahan atau itu yang penting kita, kalau di sini ya bagi Mhm, mhm. teman-teman yang dokter IGD itu Mhm. tetap jaga aja tekanan, di intrakranialnya sama perfusi di otaknya, Oh, itu tetap dijaga, itu untuk penanganan di di IGD. IGD-nya, Dok? Bet Ya, berarti kalau, berarti sebenarnya ketika ada orang nih kita ketemu di jalan tiba-tiba, tumbang misalnya, Dok, berarti, untuk menilainya ini termasuk, penurunan kesadaran atau tidak cukup kita panggil aja gitu, Dok, ya? ya Panggil, kalau panggil nggak respon, dulu, ya berarti sudah bisa kita bilang termasuk penurunan kesadaran, Dok, ya? Jangan lupa ya. kasih Air putih. share dulu. Nggak usah. Tapi Nggak boleh. air teh juga boleh, Dok. Ya, untuk tambahan juga ya bagi ibu-ibu yang di rumah, jadi Mhm. gejala awal apa sih, kehilangan kesadaran itu? Nah, Mhm. rata-rata pada, masyarakat awam itu pasti ada mengeluhkan pusing, Oke. kemudian ada muntah, Mhm. kemudian adanya juga
pandangan yang gelap. Nah, tanda-tanda itu merupakan awal dari Penurunan penuh kesadaran, kesadaran. oke. Nah, apalagi rata-rata kan ibu-ibu di rumah yang kurang makan atau Mhm, hipoglikemi itu kan akan timbul rasa-rasa kayak kedinginan oke. ataupun rasa-rasa seperti badan lembab kayak gitu kan. Nah, Mhm. itu bisa. Oke, jadi sebenarnya bisa kita screening juga, Dok, ya? Ada Ya, tanda-tandanya itu pasien sebelum mengalami penurunan kesadaran kayak, eee, akralnya apa, tangannya dingin, atau iya, mulai pusing-pusing, atau mungkin nyeri kepala hebat, Dok, ya? Sampai-sampai pitam, itu bisa jadi screening kita ya di rumah untuk, pasien ini, bakal bisa beresiko untuk mengalami penurunan kesadaran. Oke, sip sip sip. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok, ya. Dari tadi, ke penurunan kesadaran, selanjutnya, kondisi dan contoh kalau keluhan pasien seperti apa yang termasuk, kriteria adanya gangguan hemodinamik. Hemodinamik itu seperti tadi saya bilang ya teman-temannya kayak ada masalah di kalau di IGD sudah kita tensi ada masalah di tensinya atau masalah di akralnya dingin, Dok, ya. Oke, kira-kira kriteria seperti apa tuh, Dok, yang termasuk? oke. Nah, sebenarnya untuk awal-awal kita kan harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya gangguan dari hemodinamik. Itu dia. Nah, gangguan hemodinamik itu adalah suatu kondisi di mana fungsi kardiovaskular ibaratnya jantung yang tidak bisa untuk eh, bekerja dengan sempurna atau Mhm, memadai darah untuk mencukupi oke jantung gitu ya. Jadi kalau seandainya untuk, gangguan dari hemodinamik itu diakibatkan karena tekanan darah itu yang tidak stabil awalnya. oke. Nah, kemudian yang menyebabkan tekanan darah yang tidak stabil, yang tidak teratur, menyebabkan curah jantung ke, jantung itu juga akan terjadi gangguan. Mhm, Nah, karena gangguan jantung itu tidak bekerja sempurna, mengeluarkan pemompaan jantung, mengakibatkan aliran darah ke seluruh organ juga akan terganggu. oke. Nah, jadi itulah menyebabkan terjadi gangguan dari Hemodinamik. hemodinamik. Nah, biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang mungkin ada gangguan dari jantung ya, bisa Mhm, jadi denyut jantung yang tidak normal, kayak mhm, gitu. Kemudian dari ada nyeri dada diakibatkan karena aliran oksigen tidak sampai ke jantung, curah jantungnya tidak mencukupi tadi. mhm, Kemudian adanya gambaran dari sianosis seperti saya bilang kebiruan kan mhm, akibat dari curah jantung memompa ke seluruh tubuh. oke. Nah, sementara darah ini membawa oksigen nih ke Mhm, perifer. Nah, itu menyebabkan kebiruan di perifer-perifer bagian tangan, kaki ataupun telapak tangan. mhm, Kemudian bisa menimbulkan apa namanya, kebingungan, kemudian kehilangan kesadaran ya lama-lama, mhm. akibatkan karena Gangguan hemodinamik tadi iya ya? drop tadi kan. Nah, sesak nafas dan sesak nafas itu diakibatkan karena aliran darah tidak sampai ke paru-paru, jadi tidak Oke. bisa mencukupi untuk kemampuan paru-paru untuk berkembang dengan sempurna. Paham paham. Oke, jadi, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, yang termasuk gangguan hemodinamik, yang mungkin yang bisa di-screening sama teman-teman di rumah ya, untuk gangguan hemodinamik seperti tadi tangannya mulai dingin ataupun mulai biru dan tampak sesak, itu merupakan juga gejala-gejala dari adanya gangguan hemodinamik, Dok, ya. Iya. Ya, Dok, sesak ya, Dok, ya? Sesak, Sesak. mendesak, Iya, Sesak dan menyesak itu berbeda. itu berbeda. kalau Jadi sebenarnya walaupun sesak ya, tetap harus dinilai dulu sama dokter di IGD ya teman-teman ya, apakah ini sesak ataukah hanya menyesak, iya, betul. gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Ini sebenarnya bisa dijawab sama Dokter Devi dan juga Dokter Erik nih. Seandainya jika pasien tidak termasuk ke dalam kriteria yang sudah kita bahas dari tadi, kriteria kegawat daruratan yang tadi ada 6 dan ada salah satunya gangguan jalan napas, kemudian adanya penurunan kesadaran. Jika nggak masuk kriteria itu dan pasien datang nih, Dok, ke IGD, kira-kira apakah yang harus kita lakukan? Iya. Dan solusinya apa nih sebenarnya untuk masyarakat kita gitu, Dok? Iya, sebenarnya kan seperti yang dijelaskan, yang termasuk dari kegawat daruratan yang harus betul-betul kita tangani di IGD itu kan seperti Mhm, yang saya bilang tadi, ada gangguan sumbatan jalan nafas, mhm, kemudian penurunan kesadaran, sama ada gangguan hemodinamik. Kalau oke. tidak ada itu, ya bisa kategorikan tidak darurat Oh, jatuhnya oke. kan. Dan itu kalau dari ini pandangan saya gitu, kalau emang tidak ada kegawat daruratan seperti yang dijelaskan oleh Dokter Erik tadi, kan
ada kategori mengenai Iya triase-triase. benar. Nah, kalau seandainya memang dari, tidak ada gangguan, perlu observasi lebih lanjut untuk perawatan di rumah sakit, ya mungkin kita, ya teman-teman di, IGD bisa mengedukasi pasien itu untuk pulang dulu, kemudian nanti untuk pelayanan lanjutan di, Vaskes kesehatan, Primer. tingkat Oh utama pertama ya. pertama. Jadi mungkin itu sih dari saya, mungkin ada Oke. tanggapan dari Masuk IGD tapi tidak keluar dari ya seperti itu yang diberikan. Jadi sebetulnya hal ini baru kita mulai beberapa menit yang lalu ya. Baru kita mulai beberapa menit yang lalu. Maksudnya gini, ini salah satu langkah kita untuk mengedukasi pasien. Mudah-mudahan, nah setelah dengan adanya acara seperti ini nih, podcast dengan ada media edukasi dan lain-lain, itu akan berkurang jumlah komplainan, ya kan? Dan masyarakat pun lebih mengerti sebetulnya. Apa sih yang harus ditangani di gawat darurat rumah sakit? Apa yang tidak? Ya tentu kalau kita sebagai dokter, tentu ada sisi kemanusiaan yang tidak bisa kita abaikan. Ya, apapun tuh cerita yang mau dibikin aturan sebagaimanapun tetap ada sisi kemanusiaan yang itu tidak bisa kita abaikan. Makanya penting untuk dokter tuh ada dukungan dari stakeholder-stakeholder terkait. Ya, contohnya dari pemilik rumah sakit, ya kan? Ya, seperti contoh kita harus mempunyai triase yang terpisah supaya pasien pun juga tidak salah memahami, gitu kan? Dia tidak melihat ada pasien lain yang baru masuk dia sudah ditangani padahal pasien itu jelas-jelas lebih gawat darurat dibanding yang dia rasakan. Itu penting tuh harus segera dipisahkan antara triase dan tidak. Terus yang kedua dengan adanya video nih yang kemarin udah ada contoh gitu ya, itu video itu juga bagus gitu kan, itu udah dibawa atau ke masyarakat. Jadi kalau mau ke IGD itu nah kasus seperti ini. Cuma kadang-kadang ada juga mispersepsi di lapangan. Nah, sampai ada bahasa BPJS tidak berlaku lagi. Bukan, BPJS bukan tidak berlaku lagi. BPJS tetap berlaku ya untuk masyarakat menanti jangan khawatir. Kita masih melayani pasien BPJS dan tetap berlaku. Hanya sekarang lebih selektif lagi untuk IGD. Yang dilayani di IGD hanya kasus-kasus yang menyangkut gawat darurat, gitu ya. Jadi kalau di situ ada contohnya penyakit A, penyakit B, penyakit C, saya ini sakitnya bukan sakit A, B, C, saya sakitnya sakit D, nggak ada di video, berarti nggak berlaku tuh di rumah sakit. Nggak, bukan itu pemahamannya. Itu hanya contoh ya gitu. Jadi itu hanya contoh gitu. Jadi jangan sampai masyarakat menganggapnya, iya tuh di video itu cuma ada sesak napas, orang lagi jalan ya katanya pakai kursi roda, ibu hamil. Nah, kalau saya ini patah tulang nggak ada di gambar itu gitu kan. Nah, jadi bukan itu. Jadi yang merasa emang butuh untuk mendapatkan pengobatan tetap datang ke IGD gitu kan. IGD rumah saya itu buka 24 jam ya, 7 kali 24 jam tetap buka. Seperti itu. Biar nanti dokter yang menilai. Ya, dokter yang menilai apakah ini masuk kriteria kedaruratan atau tidak. Apakah masuk kriteria yang merah, kuning atau hijau gitu kan. Nah, situ. Dan yang paling penting sebetulnya supaya masyarakat pun mengerti, jangan lupa nih kita pun sebagai dokter jangan lupakan komunikasi. Nah, kadang dokternya pun sama karena udah stres nih di IGD ini banyak banget pasien, banyak banget gitu kan. Dokternya pun udah malas ngomong, kalau kata orang sini apa sementung ya bahasanya, sementung gitu bahasanya. Jadi ada pasien datang gitu, dia malah macam sekolah macam sekolah Arab katanya gitu kan. Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan apa-apa. Jadi maksudnya gini, kita tuh perlu berkomunikasi. Jadi biar pasien pun tahu apa yang kita kerjakan. Contoh nih, kita melakukan tensi itu tuh udah tindakan memeriksa tanda kita dari mulai tensi, nadi, respirasi, suhu. Tapi kalau pasien itu akan menganggap kok cuma ditensi aja nggak diapa-apain gitu kan. Terus habis itu belum lagi nanti setelah itu kita melihat kondisi melaporkan lagi ke dokter spesialis. Itu tuh pasien harus tahu tahapan-tahapannya. Harus tahu kenapa, harus tahu supaya dia merasa saya ini datang ke IGD ini sudah terlayani gitu. Layaninya sampai mana yaitu dokter IGD yang akan menentukan. Dan yang terakhir ya, yang patut disyukuri sekarang sebetulnya dengan kondisi masyarakat datang ramai ke IGD sebetulnya yang saya syukuri ini satu, tingkat kepercayaan masyarakat ya terhadap dokter di IGD itu sangat tinggi. Itu yang harus kita syukuri bersama. Jadi sampai detik ini ya tinggal kita sekarang memilah-milah nih apakah ini sekarang kriteria emergency atau tidak. Tapi kalau untuk kepercayaannya ya kita harus syukuri mereka percaya banget sama kita gitu kan. Terlepas apapun kendala kita mereka percaya sama kita gitu. Ya. Terima kasih nih untuk Dokter Erik dan Dokter Devi ya. Podcastnya sangat bermanfaat lah saya rasa ya, dan sangat berisi. Dan harapannya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini masyarakat yang melihat ya dapat menerima, meresapi dan memahami dengan baik.
Dan harapannya juga bagi siapapun yang melihat podcast ini, yang rasa-rasanya ini bermanfaat deh untuk keluarga aku di daerah yang mungkin nggak sampai gitu, nggak ngefollow IG rumah sakit, jadi mungkin bisa di-share ya, agar informasi ini dapat tersebar merata, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dok ya. Oke, mungkin itu saja dari kita ya, dari saya, Dr. Erik dan Dr. Devi. Jika ada salah dan silaf dalam segi perbuatan ataupun kata, kami mohon maaf. Mungkin kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.